Jadi di sini kami memilih tipe motherboard dari Asus ROG Strix Z490E Gaming Motherboard, di mana yang memiliki beberapa keunggulan seperti ukurannya yang standar ATX. Terus dia juga udah punya spesifikasi yang udah lebih meningkat dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Baik, eh, untuk CPU soket dari motherboard ini sendiri support untuk Intel, dan juga prosesor soketnya ini sudah support juga untuk LGA 1200, dan juga ada beberapa prosesor yang support dengan motherboard ini seperti Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 dengan Intel Pentium. Selanjutnya ada RAM. Di motherboard ini terdapat 4 soket RAM, 4 soket ya, 4 RAM, di mana dia support untuk tipenya RAM-nya ini DDR4 OC, dan juga bisa up ke 128 GB, dan untuk speed dari RAM ini sendiri bisa sampai ke 4800 mAh. Selanjutnya ada fan breaker NMOS fan. Ini kalau kalian baru beli motherboardnya ini, kalau kalian lihat dari atas tuh ada kayak penutupnya, kalau kalian buka ada ketemu fan breaker MOS fan-nya. Ini untuk memberi pendingin tambahan ke area sekitar VRM. Terus ada MOS heatsink with V-shape heat pipe. Ini tempatnya hampir sama, dekat dengan fan breaker MOS fan tadi, dan juga desainnya ini berbentuk seperti U dan bisa memungkinkan untuk perpindahan panas yang cepat dan merata dari VRM-nya itu ke heatsink MOS-nya. Terus ada thermal pads. Thermal pads ini bentuknya bantalan, seperti bantalan berkualitas tinggi, dan ini fungsinya untuk mentransfer panas dari induktor ke fase unit pendingin. Terus ada extended VRM heatsink. Ini bentuknya ini seperti kayak diperpanjang lagi, dari kalau kalian lihat pada gambar bisa kayak diperpanjang lagi di ujung heat pipe-nya nih, meningkatkan masa thermal, dan juga ini kelebihannya bisa menurunkan suhu hingga 5 derajat. Di sini ada slot PCIe X16 3.0, di mana pada slot PCIe ini tuh punya jumlah pin sebanyak 82 buah dan panjangnya itu sekitar 89 mm. Nah, di slot ini tuh juga digunakan sebagai pengganti dari slot AGP. Nah, terus ada slot PCIe X1 3.0, di mana pada slot ini tuh punya jumlah pin sebanyak 18 buah dan memiliki panjang sekitar 25 mm. Di slot ini juga belum banyak yang digunakan karena hanya memiliki satu jalur. Terus ada baterai CMOS, di mana baterai CMOS ini tuh punya fungsi untuk menjalankan BIOS dan memastikan bahwa BIOS itu tetap aktif walaupun tidak ada aliran listrik. Terus dia juga menyimpan settingan BIOS dan bisa juga untuk reset BIOS. Selanjutnya ada SATA port. Di sini tuh SATA punya fungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Terus beberapa keunggulan SATA itu seperti pertukaran panas dan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Terus SATA juga udah jauh lebih cepat daripada ATA dan PATA. Pada gambar ini tuh SATA portnya itu punya yang 6 bagian. Selanjutnya ada SSD M.2 NVMe. Ini tuh punya ukuran 22 kali 80 mm. Tetapi ukurannya juga bisa lebih pendek ataupun lebih panjang. Selanjutnya itu ada power connector yang 24 pin, di mana itu biasanya itu digunakan pada motherboard yang model terbaru. Terus bisa dibilang juga kalau konektor yang 24 pin ini itu dari yang ATX 24 pin. Jadi kayak dasarnya itu konektor dari yang 20 pin tapi ditambah 4 pin gitu. Jadinya bisa dilepas atau digabungkan
sesuai dengan motherboard yang kita punya. Terus ATX power connector itu juga bisa untuk menghubungkan power supply ke motherboard. Nah, selanjutnya itu ada power connector yang 8 plus 4 pin, itu dimana punya fungsi untuk memberikan daya pada prosesor atau CPU. Selanjutnya ada 14 plus 2 power stage dengan spesifikasi yang diberikan untuk menunjukkan jumlah pada PRM, di mana jumlah fase daya untuk CPU berjumlah 14 dan fase daya untuk RAM berjumlah 2. Selanjutnya ada alloy choke dan kapasitor, di mana pada motherboard ini memiliki spesifikasi yang tahan lama untuk penyaluran daya yang stabil. Selanjutnya ada fan header. Pada motherboard ini memiliki 7 fan header, di mana ada 2 di bagian atas motherboard, dan 3 di bagian bawah, dan 2 lagi di bagian dekat prosesor. Kemudian selanjutnya, motherboard ini juga mempunyai satu AIO pump, yang dimana bisa mengatur sistem pendingin. Kemudian juga terdapat satu water pump header di motherboard ini, dimana membuat kita bisa mengontrol kecepatan pompa dalam sistem water cooling melalui BIOS atau put off. Selanjutnya ada M-pointer fan header yang berfungsi untuk memberikan daya pada kipas yang terpasang pada heatsink prosesor. Biasanya terdapat 3 pin kabel, di mana 2 pin kabel itu berfungsi untuk memberikan daya pada fan atau kipas. Sedangkan untuk pin yang ketiga itu berfungsi agar BIOS dapat mengontrol kecepatan dari putaran fan atau kipas tersebut. Selanjutnya ada USB 3.2 Gen 2 port, berfungsi untuk mempermudah kita untuk install. Yang kedua, menyambungkan komputer dengan keyboard. Yang ketiga, menyambungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Dan yang keempat, memindahkan data secara cepat. Nah, untuk USB yang ini itu support untuk USB Type-C, karena USB Type-C ini mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan bisa mengisi daya perangkat peripheral lebih cepat. Selanjutnya ada System FX S1220A codec. Fungsinya tuh untuk mengurangi ukuran video seoptimal mungkin, kemudian tidak mengurangi kualitas video, dan bisa mengurangi ukuran di beberapa jenis file seperti video dan audio. Kemudian ada Q-code yang berfungsi untuk menampilkan error code dan juga untuk memecahkan masalah pada motherboard. Selanjutnya ada beberapa port input dan output. Yang pertama ada HDMI port. HDMI ini digunakan untuk menyambungkan perangkat seperti HDTV, proyektor, pemutar DVD atau pemutar Blu-ray dengan audio dan video yang berkualitas tinggi. Kemudian ada 4 buah USB 2.0. Selanjutnya ada USB 3.2 Gen 2 yang bertipe A sebanyak 5 buah. Kemudian ada 1 buah USB Type-C. Selanjutnya ada 1 buah Optical S atau PDIF out yang digunakan sebagai audio transfer. Proses transfer ini mengirim sinyal audio dalam bentuk digital dari satu perangkat ke perangkat yang lain tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke sinyal analog yang dapat menurunkan kualitas audio. Selanjutnya ada audio jack. Kemudian ada 1 buah DisplayPort yang bisa digunakan untuk multi monitor. Pada motherboard Asus ini menggunakan DisplayPort jenis 1.4 yang memiliki kemampuan untuk menampilkan resolusi sampai 8K dengan frame rate sebesar 60 Hz. Selanjutnya ada 1 buah LAN port yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke jaringan internet melalui kabel LAN. Kemudian ada WiFi dan Bluetooth. Motherboard ini sudah dipasang WiFi onboard yang mampu menangkap WiFi 6 atau WiFi AX. Selanjutnya motherboard ini juga dilengkapi dengan Bluetooth dengan versi 5.1. Selanjutnya pembahasan tentang BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah
sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS motherboard Asus ini menggunakan BIOS jenis AMI yang sudah menggunakan teknologi UEFI. UEFI ini dikenal lebih user-friendly karena memiliki tampilan visual lebih nyaman untuk dilihat dan lebih mudah untuk digunakan.